Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Dunia karir dan juga pekerjaan selalu dihadapkan pada dilema di mana banyak lapangan pekerjaan yang tersedia, namun ternyata banyak juga loh angkatan kerja yang sekarang menganggur. Terkhusus jika kita lihat generasi Z yang sekarang sedang memasuki masa angkatan kerja. Selamat pagi Smart Listeners, selamat hari Selasa. Tasya Rustama menemani Anda dalam kesempatan siaran program Smart Business Talk. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar hal-hal yang tentu saja ini berhubungan dengan bisnis dan juga peningkatan diri kita. Nah, di kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin. Halo Pak Tung, selamat pagi. Selamat pagi yang dahsyat, Kak Tasya yang dahsyat dan baik hati, juga Smart Listener seluruh jagat raya. Wah, ini karena ada dari luar pulau, luar negeri, luar bumi. Dia dengerin dari Mars gitu Pak Tung. Katanya lebih jauh dari Mars loh, katanya kata orang sendiri gitu. Teman-teman dari kota mana, ayo diketik gitu ya, baik di YouTube-nya dari Smart FM ataupun radio Smart FM. Anda silakan SMS gitu ya, atau juga yang dari Instagram saya, silakan Anda dari kota mana. Let's go, rock and roll. Ayo, mari Kak. Baik, Pak Tung, kita ngomongin seputar angkatan kerja yang membludak. Banyak sekali nih yang tersedia begitu ya di tanah air di Indonesia. Tapi saya mau lihat gitu dari perspektif seorang Tung Desem Waddingin, seorang pengusaha, pakar marketing. Melihatnya bagaimana sih? Bukan ini merupakan sebuah kesempatan yang bagus begitu. Banyak pilihan nih gitu kan dari para angkatan kerja ini. Gimana Pak Tung melihatnya? Jadi kita tuh sebagai pengusaha sangat memerlukan begitu banyaknya istilahnya pekerja kan gitu ya. Jadi ada yang mismatch ini, ada pengangguran, kemudian ada pengusaha yang butuh istilahnya karyawan yang tepat, yang dahsyat. Nah, kemudian saling menyalahkan, wah, mulai tidak bertanggung jawab, tapi kemudian mulai blame. Nah, ketika kita BEJ, blame, excuse, and justify, itu Pak, BEJ itu Bursa Efek Jakarta singkatannya gitu. Tapi blame, excuse, and justify, blame itu mulai menyalahkan bahwa misalnya menyalahkan pemerintah. Ini apa nih langkah pemerintah? Ada yang menyalahkan pengusaha. Pengusaha sih pilih karyawan susah-susah amat kriterianya. Nah, pengusaha, lah ini karyawan, ini calon karyawan kok mohon maaf kurang memenuhi kriteria semua. Ini gimana ini, susah bener cari karyawan yang dahsyat seperti apa. Nah, terus kemudian sekolah juga menyalahkan pemerintah, menyalahkan pengusaha. Saya pernah pada waktu dengan Pak Hanif Darkiri, pada waktu itu beliau Menteri Tenaga Kerja. Waktu itu kita lagi launching buku yang namanya Jokowi, tentu saja banyak menteri, Pak Rudi Diantara datang, terus kemudian Pak Menhub datang, kemudian Pak Hanif tentu saja, banyak yang jadi panelis, saya jadi hostnya juga pada waktu itu, Jokowi Way gitu, satu buku yang membandingkan dengan gaya kepemimpinan Jokowi pada waktu itu gitu ya, bukan waktu sekarang, waktu itu gitu. Nah terus kemudian ada kepala SMK, kepala sekolah SMK, satu ibu nanya, Pak Hanif, Pak Menteri, dia bilang gitu. Jadi hari ini lulusan SMK jauh lebih susah keterima kerja. Nah, Pak Hanif cerita betul, menurut data kami lulusan SMK makin. Jadi Gen Z sekarang menurut data dari BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, ternyata ada 9,9 juta pengangguran. Jadi mau lulusan SMP, lulusan SMA, S1, S2 nganggur. 9,9 juta, nggak sekolah, nggak kerja. Nah itu kan repot. Ada yang masih berapa umur belas gitu ya, belum masa-masa dewasa tapi sudah nggak sekolah, nggak kerja. Nah itu juga begitu. Terus kemudian dari satu pertanyaan tadi, kemudian saya bilang sama Pak Hanif gitu ya, boleh saya bantu jawab dong? Silakan Pak Tung. Saya jawab saja. Saya bilang, Ibu, karena kebetulan Ibu kepala sekolah SMK-nya. Satu adalah yang dikatakan oleh yang namanya John F. Kennedy. Jangan tanya apa yang negara berikan padamu, tapi tanya apa yang kamu berikan kepada negara. Pertanyaan saya, sudah belum sekolah SMK ini tadi, ataupun sekolah-sekolah di Indonesia yang lain? Nah ini, saran itu ada 4 gitu ya. Satu sekolah, satu untuk pemerintah tentu saja, satu lagi untuk istilahnya orang tua murid, yang keempat adalah untuk satu yang namanya
muridnya sendiri. Sedangkan murid sendiri ada dua macam. Yang sudah lulus, bagaimana supaya dia bisa keterima kerja dengan kemungkinan berhasil 98%. Nah, yang belum lulus persiapannya seperti apa supaya pada waktu lulus bisa keterima kerja, atau bahkan sudah punya bisnis sendiri, buka lapangan kerja, itu kan lebih jelas lagi kan gitu ya. Nah ini. Nah sekarang saya saran kepada sekolah waktu itu, kepada kepala sekolah SMK. Saya bilang, Ibu, nomor satu, sudah belum Anda mengajarkan bagaimana melamar kerja dengan kemungkinan berhasil diterima 98% untuk murid-murid Anda? Dia kaget. Caranya gimana tuh? Ntar itu baru satu gitu ya. Yang kedua, sudah belum Anda membuat lulusan sekolah Anda istimewa, menonjol lebih dibanding sekolah-sekolah yang lain, even termasuk universitas SMK Anda lebih menang dari universitas? Wow, mana bisa? Nah ini ada yang menarik begitu ya. Oke, nah sekarang begini, usulan yang pertama tadi tentu saja kita fokus kepada diri sendiri. Ruangan terbesar di alam semesta adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Jadi bagaimana kita meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri sebagai seorang kepala sekolah SMK? Nih, perhatikan ya. Untuk SMK, sudahkah Anda SMK tadi? Bagaimana Pak Tung caranya ngajar? Bagaimana orang melamar pekerjaan dengan kemungkinan berhasil 98%? Ini, kalau Anda belum lulus sekolah, ini tugasnya sekolah gitu ya, tugas sekolah. Sekolah, Anda harus membuat sekolah Anda menonjol bahkan bisa lebih. Lulusan SMK, lulusan SMA bisa lebih dari lulusan universitas. Lu kok bisa? Pokoknya kalau saya sekarang buka lamaran tuh saya pribadi Deddy Kobuser juga sama. Dia tidak perlu lulusan universitas, lulusan apa, bisa nggak? Ngedit video bisa nggak? AI bisa nggak? Bahkan seluruh karyawan saya sekarang saya wajibkan. Seminggu 2 jam belajar AI, saya kasih AI. Mana belajar apa tentang AI? Jadi nanti pada waktunya Anda bukan digantikan oleh AI, digantikan oleh manusia yang menggunakan AI gitu ya. Manusia yang lain yang menggunakan AI, sampai manusia-manusianya berkurang karena zaman dulu pada waktu berapa 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu saya masih di Kota Malang begitu ya. Jadi wakil pemimpin kelas wilayah saya diundang di Malang ST Kucet Suaraan, masih sampai sekarang. Saya sudah cerita bahwa manusia gini, kalau mau bersaing sama mesin, mereka menang mana? Mesin lebih kuat, lebih teliti, dan tidak minta naik gaji. Ya. Itu komputer lagi on kan gitu ya. Yeah. Dengan nanti kamu tergantikan loh. Betul, saat itu komputer itu tidak bisa inisiatif, komputer tidak bisa meningkatkan diri sendiri, komputer tidak bisa mencari energinya sendiri. Komputer benar-benar harus tunggu di enter, ada yang memprogram baru jalan. Sekarang sudah enggak. Komputer sudah mulai dengan AI tadi, mulai inisiatif sendiri, mulai kreatif, membentuk dari tidak ada jadi ada, bisa. Kemarin saya lagi mencoba bagaimana bluk jadi minta AI membuat video tenang di sungai, keluar bisa. Sakti amat ini bisa film sendiri. Malah ya, lah besok sutradara bintang film apa sini? Berarti sekarang persaingannya ya Patungnya udah bukan manusia antar manusia lagi begitu kan, walaupun di angkatan kerja persaingan antara angkatan kerja satu dengan yang lainnya juga masih cukup tinggi, tapi sekarang persaingannya nggak cuma antara itu aja. Mesin juga ikut bersaing begitu kan. Nah ini tentu saja harus kita punya andil begitu ya untuk bisa memarketingkan diri agar bisa diterima dan juga bisa menduduki posisi yang kita inginkan di perusahaan ataupun menjajaki karir yang kita inginkan begitu ya Patung ya. Namun Patung, gimana caranya kita untuk bisa memarketingkan diri itu sendiri? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya Patung. Dan yes, dalam Smart Listener tetap bersama dengan kami ya dalam Smart Business Talk. Di kesempatan kali ini gimana sih kita ini membalance begitu ya, menyesuaikan antara kebutuhan dari perusahaan di mana tentu membutuhkan pekerja dan pekerja juga membutuhkan perusahaan. Tapi bagaimana biar keduanya ini bisa balance dan akhirnya ketemu begitu. Jadi bisa menurunkan angkatan kerja yang sekarang tadi Patung bilang bahwa 9,9 juta begitu ya Patungnya, ini banyak sekali dan bisa terserap dengan baik ke perusahaan-perusahaan. Kita akan kembali di sesi selanjutnya, tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin.
Sobat listeners, ada 9,9 juta Gen Z yang menganggur. Nah, solusinya tuh apa sih? Dari mana kita nih dapat solusinya? Apakah dari kita sendiri sebagai individu? Atau kita harus menyalahkan pemerintah begitu kan? Atau harus menyalahkan pengusaha? Nah, ini kita lihat dan kita dengarkan begitu ya, Smart Listener. Kita belajar dari seorang Tung Desem Waringin bagaimana caranya kita untuk bisa memarketingkan diri. Karena tadi juga sempat di-mention oleh Patung ya, bahwa ternyata yang menjadi problema ini bukan hanya kita bersaing dengan sesama manusia begitu ya Patung ya, tapi kita bersaing dengan mesin. Nah, gimana caranya agar kita nih sebagai individu gitu ya bisa memarketingkan diri, bisa show off kepada para perusahaan agar dilirik juga nih, tidak hanya mesin aja yang jadi pilihan begitu Patung. Silakan. Ya, jadi sekarang kita nasihat pertama untuk sekolah ya. Sekolah Anda mestinya mengajarkan hal-hal yang penting di dalam kehidupan. Satu, cara belajar. Sekolah diajarin nggak sih cara belajar? Ayo, Kak Tasya, diajarin nggak sekolah cara belajar? Cara belajar sepertinya nggak sih waktu saya. Jadi kita... Coba misalnya anaknya Kak Tasya datang ke tempatnya Kak Tasya nanti kalau sudah agak gede gitu ya. Terus kemudian, Mama, aku mau berenang di laut. Jawabannya boleh nggak? Boleh dengan pengawasan. Berenang sama sekali. Boleh. Boleh kalau sudah belajar berenang. Kalau nanti Anda tahu caranya ngapung setelah 24 jam itu namanya telat. Gitu. Laut, tapi belajar dulu caranya berenang. Iya. Misalnya pergi ke bapaknya, Bapak, pinjem dong mersinya. Boleh nggak? Nggak boleh, belajar dulu. Cara menyetir, iya. Anak-anak sekolah disuruh apa? Disuruh kayak tadi toh, suruh belajar. Pernah nggak diajarin cara belajar? Sebentar. Halo sekolahan. Aneh atau aneh banget? Halo Menteri Pendidikan yang sekarang ataupun yang akan datang gitu ya. Halo Pak Presiden yang sekarang ataupun yang akan datang. Kalau ternyata salah satu sekolah itu kita sekolah makan waktu 12 tahun, SD doang ya. Berarti nggak lulus SD doang kan. SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai nggak pernah diajarin cara belajar. Cara belajar itu apa sih Pak Tung? Cara membaca cepat dengan pemahaman 90-95% caranya bagaimana? Membaca. Diajarin nggak? Nggak. Cara mencatat diajarin nggak? Mencatat, ya. Ada beberapa aspek yang diajarkan begitu Patung ya. Tapi nggak belajar itu sendiri tidak diajarkan. Karena kita melakukannya secara alami aja begitu. Ya itu kayak gitu toh, berenang cara alami bisa juga sih akhirnya cemplung gitu. Gitu loh ya. Nyetir, kalau nyetir rada repot sih harus ada ngajarin. Saya sih belajar sendiri nyetir. Tapi ngelihat orang orang yang sudah berhasil nyetir. Lah kalau belum ada orang yang tahu cara belajar kanan kiri kita, untung SMA saya belajar dari teman saya yang juara-juara. Saya mulai cara belajarnya gitu toh. Oh kalau gitu saya gampang loh. Ngapalin kimia saya dulu nilai kimia dapat 2, bukan 2. Soal 40 betul 2. Jadi nilainya 0,5 bukan nilainya. Jadi cara ngapalin unsur kimia seperti apa, cara mengerjakan soal-soal seperti apa. Tapi begitu saya bergaul, saya bisa nyontek, that's true. Tapi kalau bisa diajarkan secara sistematis, tentu saja sekolah ini akan jauh lebih mudah, lebih menyenangkan, lebih banyak yang lulus. Tidak DO atau OD. Apa itu Pak OD? Kalau DO kan drop out, kalau OD, out dewe gitu ya. Temen-temen keluar baik, coba. Nah dia cara mencatat ada 14, tidak pernah diajarkan. Cara mengingat, kayak tadi, ternyata ngapalin unsur kimia sampai sekarang saya masih hafal no. HLINA, K, RPCS, FR, saya masih hafal. Lu kok bisa hafal? Karena saya tahu, ngapalinnya gitu. Kalau tahunya ngapalin gitu jadi gampang. Halina Kentut, Ruben CS, Rustasi, HLINA, K, RPCS, FR. Nah, jadi kalau Anda nggak tahu cara-caranya begini, sekolah jadi susah atau susah banget? Susah. Belajarkan di sekolah enggak lah. Terus sebenarnya tugas guru cuma 2. Satu, membuat muridnya pinter. Buktinya salah satunya lulus ujian. Kedua, senang belajar. Mohon maaf, sekarang begitu banyaknya murid yang goblok dan tidak senang belajar lagi, tidak senang sekolah, tidak senang baca, tidak senang. Nah, tobat. Jadi belajar cara belajar. Nah, ini sekolah-sekolah Anda ajarkan ilmu-ilmu yang penting dalam kehidupan, termasuk salah satu cara belajar tadi. Cara membaca cepat, cara mengingat, cara mencatat, gitu, cara menjawab ujian seperti apa, diajarkan. Kemudian yang kedua tadi, sekolah-sekolah adakan lomba-lomba
Sekolah itu wajib mengadakan lomba. Saya bilang sama kepala sekolah SMK tadi, adakan lomba setahun minimal 12 kali. Lomba macam-macam. Lomba kalau SMK apa? Misalnya ya terserah kejuruan mesin atau apa. Anda ya tentang lomba mesin, lomba ini, lomba ini, lomba ini, lomba ini, lomba ini. Dan seluruh murid wajib minimal ikut lomba. Lomba misalnya membongkar mesin apa, atau apa tentang apa misalnya mesin kejuruan. Kalau SMA, lomba tentang biologi, olimpiade, sosial, olimpiade, apa, minimal 12, lomba tingkat nasional. Dan seluruh murid Anda wajib ikut. Minimal 3. Dan ikut aja sudah medali perunggu. Kalau dapat nilai sekian, medali perak. Sekian lagi, medali emas. Terus ada absolute winner. Nah, kalau murid-murid Anda sudah dapat medali-medali seperti ini, ngelamar kerja, kemungkinan diterima lebih besar nggak dari murid sekolah SMK yang lain yang nggak pernah ikut lomba? Iya, tentu. Nah, ini kan tugasnya sekolah. Jadi saran pertama untuk sekolah, adakan pelajaran ilmu-ilmu penting. Sekarang begini loh, kalau saya kemarin kan diminta bicara sebagai wakil wisudawan gitu ya, wakil orang tua wisudawan anak saya SMA. Saya cerita begini, kalau sekolah menjamin kesuksesan di dalam kehidupan, maka seluruh lulusan sekolah akan sukses. Ya. Kalau sekolah yang top dan nilai bagus menjamin kesuksesan di dalam sekolah, maka lulusan sekolah top yang nilainya bagus pasti sukses. Pertanyaan saya Kak Tasya, apakah ya lulusan terbaik dari sekolah terbaik selalu sukses? Belum tentu. Kan lulusan Harvard yang nilainya top selalu sukses di dalam kehidupan? Enggak, belum tentu. Apakah yang tidak sekolah pasti tidak sukses? Enggak juga, banyak yang nggak sekolah tapi sukses. Ada yang lulusan betul. Secara umum yang sekolah kemungkinan secara income-nya lebih gede daripada yang tidak sekolah sama sekali sekarang. Yes. Tapi yang sama dari orang-orang yang sukses itu ternyata ada faktor di luar dan ada faktor di dalam. Di luarnya itu adalah dia bergaul dengan siapa. Makanya kan selalu bilang toh di banyak agama diajarin hati-hati bergaul dengan siapa jadi lo. Bergaul dengan preman jadi preman. Bergaul dengan tukang minyak wangi kecipratan. Wangi. Nah, saya bergaul dengan teman-teman saya yang pintar, mendadak saya tahu cara belajarnya, mendadak saya dianggap pintar juga kan gitu ya. Dan SMA goblok kuliah jadi nomor 1. Karena bergaul dengan nomor satu dengan mahasiswa teladan yang lain. Nah, berikutnya ini apa yang sama dari faktor internal orang-orang yang sukses? 2 hal, mereka punya karakter tertentu dan punya kompetensi tertentu. Nah, kalau sudah sejak sekolah mengajarkan karakter-karakter tertentu. Pertanyaan saya, karakter apa yang membuat orang sukses? Jujur? Hard work? Tapi ada loh yang tidak jujur, ada yang hobinya nipu dalam kehidupannya loh. Betul nggak? Ayo. Ternyata itu tapi betul juga sih yang tidak jujur, yang nipu itu ya akhirnya banyak juga yang masuk penjara. Kan gitu ya. Jadi ternyata karakter nomor 1-nya itu adalah dia tangguh. Kalau namanya PMT, orang yang positif karakternya, orang yang M-nya mau maju, dia yang tangguh karakter ini. Tentu saja perlu diberikan karakter-karakter yang lain untuk membangun kesuksesannya dia supaya tetap berlangsung lama. Karakter yang bisa dipercaya, kalau janji ditepati. Orang jadi lebih percaya, terus kemudian ramah, menyenangkan, punya karakter yang hangat gitu ya, yang antusias, yang ceria. Nah, tentu saja ada yang karakter lagi berikutnya disiplin. Nah, saya ini janjian sama banyak konglomerat gitu ya. Ternyata rata-rata mereka ketika janjian, mereka on time gitu ya. Bukan ada yang namanya on time, yang ada datang lebih dulu. Nah, tapi balik lagi, positif itu apa sih? Positif itu dia mampu menghadapi kenyataan yang paling buruk dalam kehidupannya dia tanpa kehilangan harapan. Bedanya dengan optimis, mereka berharap-harap begitu mendapat kenyataan buruk, mereka kecewa. Mereka tidak tangguh, tidak resilient karena mereka tidak positif. Orang pesimis itu adalah merasa bahwa yang terjadi itu akan selama-lamanya seumur hidup. Itu pesimis. Jadi pasti tidak akan berubah, itu pesimis. Optimis mungkin berubah, tapi kecewa-kecewa akhirnya patah juga. Kalau orang yang positif berani menatap kenyataan yang paling buruk tanpa kehilangan harapan. Orang yang positif selalu menarik pelajaran dari hal yang buruk. Dia tidak mau rugi 2 kali. Ketika dia ditipu, nah dia memberitahu, oh ini bukan tipu, ini ongkos sekolah. Saya belajar apa supaya besok tidak ditipu. Nah, positif itu setiap mengalami hal-hal yang negatif yang sudah terjadi,
Dia memberi arti, dia jago memberi arti bahwa ini adalah peluang untuk besok jadi lebih baik, lebih kuat, lebih bagus. Caranya bagaimana? Nah, sekarang begini. Nah, balik lagi, sekolah-sekolah tidak mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan. Diajarkan nggak ilmu berpikir? Penting nggak? Penting. Kita sering nggak disuruh mikir dong, mikir. Tapi nggak pernah diajarin ilmu Berpikir. ilmu mengambil keputusan. Ilmu menimbang resiko. Seperti tadi pada waktu break saya cerita di Instagram saya, bahwa teman saya ada bisnismen sudah IPO, jadi tidak menimbang resiko, umur-umur sudah ya cukup senior, habis semua. Pernah nggak menyaksikan begitu umur banyak sekali? Ya tentu saja ada faktor-faktor yang di luar kontrol yang bisa membuat dia geletak. Tetapi menurut saya banyak hal yang di dalam kontrol yang dia tidak pernah belajar menimbang resiko, akibatnya sebelumnya sudah sangat-sangat kaya, triliunan, tapi utangnya nggak karu-karuan triliunan, sampai sekarang masih utang 8 triliun personal garanti, nggak bisa bayar. Berat atau berat banget? Berat banget. Berat banget. Nah, habis semua. Tapi karena personal garanti tadi. Tapi banyak orang tidak belajar ilmu ini. Bank itu akan minta personal garanti terus. Untuk apa? Kalau Anda mau, ya perusahaan Anda bagus, ya sesuai dengan jaminan yang sudah memenuhi. Tapi kalau Anda dipijikan, apalagi personal garanti tanggung renteng, jadi Anda sahamnya cuma 5%, begitu bangkrut perusahaannya, Anda ikut nanggung utangnya 95%, harta pribadi Anda sampai kolor celana dalam Anda. Sampai BH pasangan hidup Anda, celana pasangan hidup Anda. Sedih atau sedih banget? Sedih banget, Pak Tung. Pelajaran-pelajaran nimbang risiko, pelajaran tentang hukum singkat begini perlu diajarkan di sekolah nggak? Perlu sekali. Karena setelah Anda lulus, pertanyaan saya, setelah lulus, pertanyaan sekarang, Kak Tasya, setelah lulus kita disuruh apa? Bekerja. Oke, berarti pernah nggak diajarin cara ngelamar kerja dengan kemungkinan berhasil 98%? Diajarin secara resmi? Enggak. Oh, pernah nggak diajarin bagaimana menyiapkan diri supaya kemudian ngelamar kerja kemungkinan diterimanya besar? Enggak. Dia kerja disuruh apa? Kerja disuruh apa? Kerja itu untuk apa sih? Untuk memaksimalkan potensi diri. Cari duit sendiri. Cari duit sendiri, bener. Diajarin nggak berkarir supaya dapat duitnya jauh lebih banyak? Enggak. Caranya enggak. Pertanyaan berikutnya. Kalau Anda setelah bekerja duit disuruh mandiri mengelola, diajarin nggak kecerdasan keuangan di sekolah? Enggak. Ayo sekolah-sekolah. Apa ilmunya dari mana? Ikut seminar saya Financial Revolution. Cara belajar bagaimana? Ikut seminar Super Teen Program, camp-nya. Bagaimana cara belajar, cara mengingat. Anak saya begitu ikut Super Teen Program, nilainya jadi A semua gitu ya. Jadi leadership-nya tinggi, terus kemudian ikut jadi olimpiade tadi, jadi medali-medali emasnya banyak. Sekarang ikut lomba karya tulis ilmiah itu, dia sudah juara tingkat nasional, sekarang wakil Indonesia. Lo kan luar biasa toh. Terus kemudian keterima di sekolah-sekolah sana, dapat beasiswa sana, dapat sekolah sini, dapat sana, sekolah-sekolah top menerima dia gitu ya. Nah ini ya karena dia sudah siap pada waktu sekolah. Ya. Kalau belum siap bagaimana nih? Terus kemudian ilmu berpikir, ilmu mengambil keputusan, ilmu menimbang risiko, ilmu kecerdasan keuangan. Sekarang saya tanya lagi, kalau lulus disuruh apa? Kalau lulus disuruh Menikah, ayo. Betul nggak? betul. Setelah lulus, misalnya Anda les nyetir, setelah lulus disuruh apa? Suruh bisa nyetir. Bisa nyetir. Sekarang Anda setelah lulus disuruh kerja, enggak diajarin cara cari kerja, diajarin bekerja, enggak diajarin mengelola uang, aneh. Disuruh menikah, diajarin nggak cara cari pasangan? Enggak. Kita yang menilai sendiri. Pertanyaannya, Pak itu kan diajarin sendiri. Sopo sih ngajarin? Iya. Begini. Kemudian berikutnya disuruh apa lagi selain kita harus disuruh bekerja, disuruh menikah, disuruh apa lagi? Mulai buka bisnis sendiri. Mulai bisnis. Diajarin nggak buka bisnis sendiri? Diajarin nggak cara cari permodalan? Bagaimana mulai usaha tanpa modal? Diajarin nggak di sekolahnya? Ayo. Enggak sejauh itu ya, Patung ya? Itu aneh banget. Iya. Oh, disuruh apa? Gini loh, sebentar. Kalau Anda belajar sesuatu hal, itu kan ada tujuannya toh. Iya. Oke, setelah lulus disuruh cari sekolah lagi Pak, karena masih SMA misalnya begitu. Diajarin nggak cara ngelamar sekolah? Disiapkan nggak supaya nilainya bagus? Organisasi, gini loh. Anak saya keterima di Nanyang Teknologi NTU University di Singapura. Itu susah sekali masuk di sana. Itu 14 terbaik di dunia, lebih tinggi dari Yale University. Saya bilang, wow hebat sekali. Lebih tinggi dari top yang lain gitu ya. Saya bilang anak saya, wow top sekali. Ternyata memang sulit sekali keterima sana. Yeah. Ada anak saya nilainya A-nya lebih bulat gitu ya. Anak saya ada yang A minus, tapi ada yang A bulat gitu. Nah, nggak diterima. Oh ternyata untuk masuk universitas top bukan hanya masalah nilai saja.
Bukan masalah SAT-nya, bukan masalah apanya saja, tapi juga Anda aktif di organisasi enggak? Ya. Aktif juga enggak? Anak kan paskibra, ikut lomba pingpong, juara pingpong, ikut lomba basket. Jadi ekstrakurikulernya juga banyak. Ya. Nah, kan siswa ditanya, kamu kepengen masuk di universitas yang mana? Nah, kita kolaborasi sama universitasnya, apa yang dibutuhkan, kita siapkan. Nah, ini tugas sekolah. Ingat, tugas sekolah ngajarkan ilmu yang penting dalam kehidupan. Kemudian cara belajar itu sangat penting. Terus kemudian diajarkan juga cara ngelamar kerja dengan kemungkinan berhasil 98%. Menyiapkan anaknya. Kemudian diminta anak-anak itu wajib ikut kegiatan ekstrakurikuler, minimal 2, 3 misalnya begitu. Jadi punya nilai tambah dibanding lulusan-lulusan sekolah yang lain. Ya. Berarti bagaimana caranya ngelamar kerja dengan kemungkinan berhasil 98%? Oke, Patung. Kita hold Ya. dulu gimana caranya begitu ya. Nah, ini pasti Pak ingin didengarkan oleh smart listeners dimanapun berada. Dan berarti ini harus dipersiapkan sedini mungkin, sejak dini mungkin dari bangku sekolah, kalau perlu dari SD begitu ya Patung ya. Agar anak-anak ini mengerti dan juga tahu bagaimana caranya untuk survive di dalam kehidupan mereka. Agar 9,9 juta orang ini nggak tercipta lagi begitu. Dan generasi emas tuh benar-benar bisa terjadi di Indonesia. Oke, kita jeda dulu Patung. Dan smart listener tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Smart listeners dimanapun Anda berada, terutama Anda yang ada di 8 kota jaringan Smart FM Network, Anda yang ada di Jabodetabek, halo selamat pagi. Anda yang mungkin baru memulai aktivitas di kesempatan pagi hari ini di Surabaya, halo selamat pagi Smart listeners. Saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Palembang, kemudian Pekanbaru, Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin. Selamat pagi, selamat bergabung bersama dengan kami dalam program Smart Business Talk. Di kesempatan kali ini kita berbincang seputar bagaimana menyoroti angkatan kerja yang cukup banyak begitu smart listeners dan tidak terserap dengan baik. Dan tadi Patung juga bilang bahwa ya ini harus dipersiapkan sedini mungkin sejak awal melalui pendidikan, melalui sekolah begitu ya Patung ya. Tapi kalau misalnya tidak ada kesadaran dari individunya sendiri, kayaknya apa yang diberikan oleh sekolah itu juga nggak bakal masuk deh Patung. Nah, masih ingat tugas guru? Jadi guru alangkah baiknya dinilai. Jadi bukan hanya murid saja yang dinilai, seperti Gojek. Itu loh, jadi dinilai saling scoring gitu loh. Itu kan keren. Jadi guru itu ada aplikasinya, jadi kasih bintang 5. Jadi yang dinilai itu sebetulnya cuma 2. Kan ingat toh, tugas guru cuma 2. Satu, membuat muridnya pintar, sebagai bukti pintar ya, lulus ujian tanpa nyontek, tanpa cheating, tahu cara belajar, cara mengingat, oke. Yang kedua jadi senang belajar, senang baca buku, senang meningkatkan diri. Nah, itu intinya 2 itu tadi, tugas guru. Nah, kemudian dengan diskor ini guru bisa meningkatkan diri. Kalau muridnya jadi tidak lulus, tidak senang gini, gurunya diganti. Sepintar apapun gurunya, ternyata dia tidak bisa menyalurkan ilmunya. Muridnya jadi goblok. Kemudian yang kedua, muridnya jadi tidak senang belajar, cilaka. Jadi saya pernah ditanya tuh dari satu sekolah, waktu saya ngasih training sekolah. Sebelumnya hari ini tuh zaman dulu, saya sekarang mulai setengah pensiun mengurangi ya. Saya tuh kalau kamu universitas atau siswa di atas 1.000 sini datang, saya ngajar, saya gratis saya ajar gitu ya. Gratis saya ajar, saya keliling kuliah ke kampus-kampus seluruh Indonesia gratis, tidak usah bayar dulu. Sekarang sudah mulai setengah pensiun. Jadi pada waktu itu saya keliling, ada yang nanya, guru tanya, Patung sekarang ini susah sekali, murid itu senang sekali main game, itu solusinya apa? Saya bilang, solusi nomor 1 yang terbaik buat pelajarannya jadi game. Itu contohnya anak saya. Anak saya tuh apal peta dunia, ibu kotanya gini, bendera luar biasa apalnya. Wes luar biasa dari kecil. Yang gede itu karena punya teknik cantolan, dia kan senang sepak bola, pemain bolanya gini dicantol-cantolin, jadi dia bisa hafal. Adiknya yang perempuan, kok bisa hafal, kok udah bisa. Terakhir dia pulang dari Amerika, dia ke duel. Apal-apalan, ibu kota ini apa? Menyenangkan sekali geografi. Wah, jos banget. Terus kemudian saya bilang, Tata, kok canggih amat? Aku main game banyak. Oh, so interesting. Jadi ketika kita bisa membuat, ini tugasnya Menteri Pendidikan, tugasnya guru-guru juga, tugasnya gamer juga, membuat belajar itu dengan cara bermain, wah itu tentu saja akan luar biasa. Anak saya matematikanya very strong yang Tata tuh. Gameku itu game matematika semua nih, lihat. Jumlah-jumlahan, sudoku, ini lihat. Gameku matematika semua. Matematika, I'm very strong in matematik. Ketemu matematika gurunya, ingat tadi Shirley tadi kemarin yang di Lorenza, Tata, ya karena matematikanya 10 terus. Jadi sekarang membuat game, tentu saja kita membuat situasinya belajar dengan bermain, dengan bernyanyi, dengan Ron Clark Story, kalau nggak salah Anda cari videonya itu.
story itu jadi guru terbaik di dunia. Ngajar di Bronx, muridnya aduh, yang kalau nggak lulus jadi mati ya, jadi ginilah dibunuh orang karena jadi peredaran narkoba, terus mati kena narkoba. SMA di Bronx mendadak bisa lulus dengan skor-skor nilai-nilai terbaik di Amerika. Karena gurunya yang luar biasa. Jadi ilmu ngajar ini harusnya diajarkan juga di sekolah-sekolah. Bukan ya lulusan SPG kan sudah bisa ngajar. Dites dulu. Benar nggak muridnya tambah pinter dan senang belajar? Ingat tugasnya guru ini. Dia jadi cerdas, pinter di bidang yang dia mau belajar kita ajarkan. Bukan merdeka belajar seperti sekarang. Saya senang sih merdeka belajar. Tapi merdeka belajar apa? Jadi silakan Anda magang. Saya nggak ngerti kalau merdeka belajar nggak diajarin cara belajar. Gurunya juga diajarin cara ngajar yang tadi menyenangkan. Dan muridnya jadi cara-cara belajarnya menyenangkan, exciting. Jadi gini loh, ada 2 guru. Satu hari keponakan saya ngundang guru gitu ya. Ada 2 guru tipenya beda loh. Yang satu kalau datang muridnya nangis, nggak mau belajar. Takut. Yang satu kalau gurunya pulang, muridnya nangis. Pulang. Ternyata gurunya yang ini menyenangkan. Guru basa-basi belajar tentang Doraemon waktu itu tentang apa cerita-cerita dia senangnya anaknya apa dia survei dulu. Dia bisa cerita tentang Doraemon, bisa begitu rada muridnya lagi ini diajak badminton, muridnya senang badminton, jadi lah kok belajar matematika pakai badminton. Nah kalau matematika lagi belekutuk, yang penting badminton dulu sebentar, kemudian lagi ini jadi guru-guru yang tahu caranya kapan harus break, kapan harus istirahat, kapan harus begini. It's just very important di sekolahan. Nah, sekolah ajarkan cara supaya muridnya keterima kerja dengan kemungkinan berhasil 98%. Caranya bagaimana? Ini ajarkan kepada murid. Kalau Anda sudah murid punya 3. 1, nilai sekolahnya bagus. Bagus apa? Di atas rata-rata. Kemudian yang kedua, aktif di organisasi, ikut kegiatan ini. Yang ketiga, aktif ikut lomba. Kemungkinan daftar sekolah lagi, kemungkinan diterima jauh lebih besar. Dan diterima kerja juga lebih besar. Amin ya. Halnya. Nah, kemudian berikutnya. Nah, kalau ternyata sudah terlanjur lulus, Pak Tung. Nih, murid-murid juga terlanjur lulus. Anda belum menyiapkan diri untuk ikut 3 hal tadi. Nilainya tidak tahu caranya belajar. Orang jenius adalah orang yang tahu cara belajar dan sudah belajar duluan. Orang juara renang itu sudah tahu cara renangnya dan sudah latihan renang duluan. Lebih banyak dari yang lain. Dan gurunya tepat, gurunya dahsyat, hasilnya beda. Nah, berikutnya. Caranya ngelamar gimana supaya kemungkinan berhasil diterima 98%. Kalau Anda sudah tidak mempunyai kualitas 3 tadi, nilai Anda tidak bagus, kemudian yang kedua ternyata istilahnya tidak aktif ikut organisasi, tidak aktif ikut lomba, apa yang perlu Anda lakukan? Ya Anda pada waktu ngelamar, Anda ngomong. Misalnya Kak Tasya ini HRD-nya, saya bilang, Kak Tasya, Ibu Tasya, saya sangat perlu pekerjaan ini. Saya orang yang mau belajar, saya pekerja keras, saya ingin janji bahwa saya kontribut akan luar biasa kepada perusahaan ini. Saya sungguh-sungguh benar-benar mau berkontribusi, dan saya sangat perlu pekerjaan ini, untuk itu saya boleh bekerja di sini, diterima, tidak perlu digaji. Para Bu Tasya berkenan menerima kami, tidak usah dibayar. 3 bulan, 6 bulan, tidak masalah. Yang penting saya punya pengalaman. Saya bantu sepenuhnya. Boleh Bu Tasya? 98%. Ada sih yang nolak juga. Tapi nolak, next Anda kemungkinan berhasilnya 90% lebih. Wah ini mau bekerja nih. Orangnya menyebutkan dia orang bisa dipercaya, orang mau belajar, pekerja keras sungguh-sungguh. Lah tentu saja kemungkinan diterimanya lebih besar. Nah kalau sudah ini ada yang nanya, waktu itu guru SMK-nya. Nah terus makannya gimana? Lah kan saya tanya toh, perhatikan teman-teman semua. Kalau Anda tidak bekerja, Anda kan tetap makan toh. Buktinya Anda sekarang belum keterima kerja dan tetap makan toh. Anda nganggur tadi makan nggak sih? Entah makan karena dapat BLT dari pemerintah, atau bantuan langsung tunai dari IMF, istri mertua family, atau bantuan dari Bank Dunia teman-teman, tapi yang jelas Anda tetap makan. Lebih bagus mana? Anda sudah keterima bekerja, dan belum punya gaji, tapi tidak apa-apa, sudah dapat pengalaman, dapat network, dan ketika Anda menunjukkan Anda mau belajar, Anda sungguh-sungguh, biasanya Anda kan fight-nya lebih keras daripada yang sudah diterima tuh. Ketika Anda fight-nya lebih keras, lebih menyenangkan, berperilaku menyenangkan, dan semangat luar biasa, antusias, mau belajar, mau ngaku salah, mau meningkatkan diri, mau kontribut sungguh-sungguh, tidak hitungan kerjanya, maka Anda kan bahkan setelah 6 bulan, ya udahlah kamu lanjut kerja di sini. Digaji bisa lebih tinggi. Banyak murid-murid saya melakukan ini, digaji lebih tinggi daripada yang diterima bareng sama dia. Wow. Mereka jatuh cinta. Wah daripada keluar, jangan. Ini lebih hebat. Jurusnya masuk akal nggak? Masuk akal. Oke, Pak Tung. Pada sekolah, saran sudah kepada muridnya, caranya
Smart Kerja. Nah, nanti saran kepada pemerintah dan orang tua seperti apa nih ya. Oke, silakan. kita jeda dulu Patung ya. Satu sesi terakhir, Smart Listener silakan bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Smart Listeners, kembali kami hadirkan Smart Business Talk untuk Anda di pagi hari ini. Di kesempatan kali ini kita banyak berbincang seputar lebih ke refleksi diri begitu ya Patung ya. Bagaimana menjadi individu yang baik, kemudian agar ya tidak menjadi salah satu dari 9,9 juta orang yang mungkin sekarang tidak melakukan apa-apa begitu Patung. Izin Patung, saya bacakan beberapa respon yang sudah hadir di WhatsApp maupun di YouTube channel kami ya Patung. Selamat pagi saya ucapkan kepada Pak Alex. Salam dari Pontianak, katanya di sana cuaca berawan. Katanya pengangguran kebanyakan faktor malas bekerja Patung, susah mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kita ingat orang yang sekolah tinggi katanya belum tentu sukses karena tergantung kita sendiri katanya. Kebanyakan sekarang ada juga orang yang tidak sekolah tapi sukses karena orang ini pintar berbisnis, jualan dan berekonomi katanya Patung. Nice. Oke. Nice. Dari Medan Patung. Oh, Pak Rusdi, semoga siaran radio Smart FM dan Pak TDW pagi ini didengar Mendikbud katanya, atau calon Mendikbud untuk merevolusi pendidikan Indonesia katanya. Baik. Kemudian di YouTube channel kami, halo selamat pagi Pak Edward Huang dari Medan. Katanya perlu nggak sih Patung Gen Z mengambil tes tipe kepribadian seperti MBTI untuk dijadikan pedoman mengenali jati diri untuk memilih karir yang cocok? Perlu nggak sih Patung? Perlu sekali tes-tes tentang kepribadian banyak itu, tapi lebih perlu lagi, perlunya diajarkan di sekolah, yaitu sebetulnya bagaimana tentang meng-create identitas diri. Jadi identitas kalau siapa Anda, banyak di sekolah tidak pernah mengajarkan ini. Padahal salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita mempunyai jati diri, mendesain hidup kita mau kemana, mau bagaimana, sedemikian sehingga jati diri kita siapa Anda. Jati diri itu lebih kuat daripada tes psikologi. Contoh, saya ini pemalu loh. Kalau di tes psikologi saya, bahkan di tes DNA tidak bisa lari toh. Anak-anak saya juga pemalu. Oh, tapi saya punya identitas, saya bukan pemalu. Saya orang pada waktu yang tepat gitu ya. Ketika disuruh maju, suruh bicara ya, pembicara mau dulu malu, mau bicara depan umum kakinya kelolok-kelolok. Tapi identitas saya adalah orang yang pemberani, beda sekali. Jadi menentukan jati diri ini begitu pentingnya, karena banyak orang datang jati dirinya dari mana? Dari kanan kiri. Sekarang saya tanya, siapa yang di sini, tolong dijawab ya, siapa yang di sini merasa bahwa diri Anda itu tadi pada dasarnya malas? Ayo katakan saya. Kalau nanti saya kasih obatnya, kalau tidak jujur tidak ada obatnya itu ya. Tidak refleksi diri gitu. Kemudian siapa yang merasa dirinya pemarah? Siapa yang merasa dirinya boros? Siapa yang merasa dirinya kurang teliti? Nah, kalau sudah 4, sudah kurang teliti, boros, pemarah, terus malas, kelihatannya tidak ada obatnya. Dari mana identitas itu? Dari kanan kiri Anda yang ngomong. Atau Anda pernah ngalami boros, terus kemudian Anda ke bawah Anda boros seumur hidup. Kalau itu Anda jadi identitas. Seperti saya di sekolah, anak saya satu hari saya kasih soal matematika, saya ajarin sendiri kan gitu ya. Sebagai orang tua, nih saran sebagai orang tua ya Anda, kalau Anda bisa ajarin sendiri, luangkan waktu. Jadi jangan membuang anak ke sekolah. Banyak sekolah itu ya ini, guru anak orang tua itu membuang anaknya ke sekolah, pokoknya saya sekolahkan. Padahal gini loh, sekali lagi, kalau sekolah itu membuat orang sukses, berarti semua orang yang lulus sekolah sukses dong. Enggak, orang-orang yang sukses itu punya karakter tertentu, punya kompetensi tertentu. Dan kalau orang misalnya, oh Pak saya dokter, Anda harus sekolah kedokteran. Anda hukum, mungkin harus sarjana hukum. Tapi kalau sekolah kedokteran membuat Anda sukses dalam kehidupan, enggak. Sekolah kedokteran kalau Anda pintar sekali di kompetensi di bidang kedokteran, mungkin Anda di kedokterannya sukses. Tapi kehidupan enggak sukses. Masih dalam kehidupan itu apa? Tadi berumah tangga, ngatur keuangan, mendidik anak. Tapi sayang ilmu-ilmu ini tidak diajarkan di sekolah. Anda cari sendiri. Nah, cari sendiri di mana? Nah, sebetulnya banyak sih di YouTube, di buku. Tapi Anda tidak pernah menentukan hal-hal yang penting dalam kehidupan. Sebagai seorang siswa, sebagai orang tua, ajarkan kepada anak Anda, kalau kita, ajarkan kepada diri sendiri, mendesain hidup. What I really want in this life. Kemudian prinsip-prinsip hidup apa yang harus saya pegang. Karakter seperti apa yang saya punyai, kompetensi apa. Ilmu-ilmu penting dalam kehidupan tadi. Hidup ini begitu kompleksnya, sayang kalau kita hanya menguasai 1-2 bidang saja dan tidak mau buka mata. Kayak tadi misalnya, seorang dokter. Pertanyaan saya, dokter kaya boleh nggak sih? Boleh. Oh, banyak yang ngajarin di kedokteran nggak boleh kaya loh dokter. Dokter itu pengabdian ya silahkan. Tapi bagi saya kalau sama-sama pengabdian, mana yang bisa mengabdi yang lebih banyak? Seorang dokter
atau seorang yang dokter yang mempunyai rumah sakit? Tentu ya dokter yang punya rumah sakit. Rumah sakit, oke. Rumah sakit mana yang bisa menggratiskan lebih banyak kepada rakyat miskin? Rumah sakit yang untung atau rumah sakit yang rugi? Untung dong patung. Rumah sakit untung boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh rumah sakit yang mata duitan sedemikian sehingga orang miskin tidak diterima, itu tidak boleh, tidak etis, tidak manusiawi. Tapi kalau sekarang Anda seorang dokter yang punya ilmu bisnis, punya ilmu keuangan, punya ilmu investasi, sedemikian sehingga Anda bisa tadi rumah sakitnya untuk rumah sakit mana yang bisa mengirim dokternya sekolah gratis? Rumah sakit yang untung atau rumah sakit yang rugi? Untung. Rumah sakit mana yang bisa beli alat-alat terbaik? Rumah sakit yang untung atau yang rugi? Yang untung tentu saja patung. Berarti kita boleh dong rumah sakit untung tetapi subsidi silang. Seperti RSPAD Gatot Subroto, rumah sakit pada waktu di Dokter Terawan dari Gedung jadi omsetnya triliun. Nah karena itu yang istilahnya yang kaya jam 6 sampai jam 8, yang miskin jam 8 sampai jam 11. Yang miskin digratis-gratiskan, yang miskin ini. Tapi yang kaya coba di Kartika, pavilion Kartikanya dia mahal, soto aja harganya mahal, semuanya mahal kabeh. Ya kalau selling enggak apa-apa. Boleh dong, masa enggak boleh? Ya tapi intinya untuk belajar bisnis, belajar keuangan, belajar investasi very important. Di dokter dengan kaya Anda bisa membantu lebih banyak. Tapi tentu saja bukan karena kepengen kaya terus kemudian yang miskin enggak diobatin terus membeda-bedakan, enggak, pengobatannya sama, bayarnya beda loh. Tidak membedakan yang kaya. Yang kaya itu bayarnya beda, tapi pengobatannya sama. Betul nggak? Pengobatannya sama, perlakuannya sama, tapi harganya beda. Non digratisin. Nangkep nggak sih begini? jadi itu loh. Kayak di rumah sakit Bethesda di Yogyakarta. Tulisannya apa? Tolong dulu urusan belakang. Punya duit berapa? Kemarin ada yang tanya dulu, kok COVID ini masuk, harus DP dulu 40 juta. Kalau enggak diterima, waduh, mati di jalan itu. Rumah sakit tidak berperi kemanusiaan gitu. Kaget ya, tolong dulu urusan belakangan. Nah itu, loh kok bisa tolong dulu urusan belakangan? Karena dia sudah untung ngecas yang sama yang kaya-kaya. Boleh nggak sih? Boleh, tentu saja Pak. Nah ini jadi balik lagi. Desain hidup, identitas Anda bagaimana caranya itu saya ngajar di Life Revolution. Jadi identitas bukan identitas diri kita seperti apa, mendesain hidup seperti apa, kita kepingin seperti apa di dalam perjalanan menuju ke sana. Saya harus punya karakter, kompetensi seperti apa. Saya harus bergaul dengan siapa, faktor eksternal dan internal. Itu kita desain dengan luar biasa dahsyat. Nah sekarang saran, ini waduh kurang 3 menit. Yeah. Jadi jangan membuang anak ke sekolah, tapi ya kalau Anda tidak bisa ngajar sendiri karena Anda punya ilmunya, carikan guru yang bisa. Kalau Anda tidak bisa bahasa Jepang, karena Anda tidak bisa ngajar anak Anda bahasa Jepang, cari guru yang bisa bahasa Jepang, yang bisa ngajar murid-muridnya terbukti berhasil, ajarkan di sana. Oke? Nah ini saran untuk pemerintah. Pemerintah, ayo, satu, ubah sistem pendidikan menjadi yang lebih bermanfaat gitu ya. Diwajibkan bagaimana menggunakan AI tadi, ilmu berpikir, ilmu mengelola emosi, ilmu istilahnya. Gini loh, salah satu kalau Anda dokter atau lawyer, Anda hebat sekali di bidang Anda. Itu luar biasa, Anda tetap dibutuhkan kompetensinya. Tetapi Anda butuh kompetensi lagi tentang ahli manusia. Hubungan manusia penting diajarkan. Kalau nggak nanti jadi dokter aneh, jadi ahli hukum yang aneh. Betul, Anda tetap dibutuhkan. Orang mau nggak mau akan nyari Anda. Tapi Anda kan jadi tidak disukai, tidak begini. Terus keluarga Anda bagaimana? Nah ini kan perlu hubungan manusia ini, perlu ilmu-ilmu tentang relationship skill ini very, very important. Jadi bukan hanya pinter, tapi juga menyenangkan gitu loh ya. Nah ini ilmu penting. Nah pemerintah selain sistem pendidikan, yang kedua berikutnya, jadi pelajarilah negara-negara yang begitu banyaknya investasi-investasi yang masuk dari luar negeri. Dukunglah UMKM juga. Sekarang pemerintah sudah luar biasa. Dulu BRI saya dengar itu 60-70% kreditnya untuk perusahaan besar. Sekarang sudah zaman Pak Erick Thohir sudah 80% ke UMKM, itu luar biasa. Tapi plus bantuan manajemen, bantuan pendidikan. Yang kalau di Singapura itu, kalau Anda mau istilahnya investasi di sana, Anda mendapatkan bunga bisa gratis. Di Tiongkok juga investasi asing masuk ke sana, bisa gratis. Bahkan tentang bantuan manajemen diberikan, terus kemudian bantuan ini teknologi. Salah satu buka pabrik di Shanghai, saya bilang, ngapain kamu buka pabrik di Indonesia? Beda. Saya taruh $20 juta, pemerintah ngasih $20 juta juga, dalam arti tanpa bunga. Saya boleh dapat apartemen gratis, dapat mobil gratis, plus dapat bantuan teknologi. Teknologinya apa? Saya butuh BOSCH, POS dari Jerman. Pemerintah yang bayarin teknologinya. Nah, bagian hak untuk memakai teknologi patennya dibayar oleh pemerintah. Yang penting kamu buka perusahaan di sini, lapangan pekerjaannya jadi meningkat. Yeah. Ayo,
Ya betul sih, banyak yang nyinyir. Wah nanti dana dari asing lah, Wah, ya politik lah biasa. Tapi untuk kesejahteraan rakyat, nah mau asing, yang penting rakyatnya makmur. Itu mau sistem seperti apa, yang penting rakyatnya makmur. Jadi makmur ini penting karena cita-cita bangsa Indonesia apa? Masyarakat adil dan Makmur. Nah ini tidak ada keadilan karena jalur kependidikannya tidak mendapatkan ilmu-ilmu yang penting dalam kehidupan. Ini pemerintah rubah sistem pendidikan, rubah sistem investasi, UMKM didorong dengan bantuan bukan hanya permodalan, tapi juga bantuan teknologi, bantuan manajemen. Nah, sedangkan investor-investor yang masuk, dana juga kita boleh kasih bunga yang murah selama dia membuka lapangan pekerjaan di tempat kita. Kenapa tidak? Begitu ya. Jamin. Nah, Indonesia sibuk ribut. Ini Tesla buka pabriknya di mana? Di Vietnam. Vietnam. Ya pabrik kan Pak Jokowi sudah sadar loh ini loh. Dulu dari Tiongkok yang pada waktu mau relokasi perusahaannya dia, kita tidak kebagian. Vietnam yang kebagian. Dan banyak yang perusahaan teknologi India. Terus banyak pabrik-pabrik. Kemarin saya ada pabrik mesin cuci karena saya lagi kepengen pabrik mesin cuci gitu ya. Oh enggak Pak, kami akhirnya enggak putuskan buka di Indonesia, kita buka di Thailand. Kenapa? Banyak demo Pak, enggak tenang. Terus kemudian aturan ketenaga kerjaan zaman dulu itu jadi pesangon terlalu besar, jadi begini, aduh ini berat Pak. Wah, kalau ini ketemu menteri yang sangat, kok gitu kita boikot sekalian. Wah ya, boleh nanti perang jadi. Oke, Pak Tung. Sekali nih. Yeah. Oke Pak Tung, tadi nasihat untuk para sekolah sudah, untuk manusianya sudah, kemudian untuk pemerintah sudah. Dan ini tinggal udah kita jalanin aja begitu ya Pak Tung ya. Nasihat-nasihat dari Pak Tung di pagi hari ini. Terima kasih Pak Tung sudah menginspirasi kami. Terima kasih Kak Tasya, semangat selalu. Semangat. Gitu ya. Yes. Mau maju dan tangguh itu tiga. Oke, baik. Tambahan berperilaku ramah itu penting sekali, yes. Tapi tiga utama, kita harus positif, kita harus mau maju, dan kita harus tangguh. Tangguh. Gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Tung dan terima kasih juga smart listeners yang sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Dan mohon maaf untuk Anda yang mungkin belum dibacakan begitu responnya. Namun terus dengarkan dan saksikan Smart Business Talk di minggu depan. Dan kami akan pamit undur diri. Saya Tasya Rustama. Untuk disebaringin, kami berdua mengucapkan salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Brought to you by Smart FM Network.